Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Ibu juga demikian. Alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak. Hari ini Bapak telah punya waktu sehingga saya bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Ini terkait dengan tugas saya pada program Guru Penggerak Angkatan 8 pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Khususnya Bapak ini telah lama menjadi kepala sekolah, pastinya punya banyak pengalaman real, pengalaman yang luar biasa terkait pengambilan keputusan. Saya ingin belajar banyak dari Bapak tentang pengambilan keputusan ini. Dalam pengambilan keputusan pada situasi di mana kita Pak sering dihadapkan pada situasi di mana suatu kasus itu sama-sama punya opsi pilihannya sama-sama benar, sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Bagaimana kita cara mengambil keputusannya. Kemudian pada kondisi yang lain di mana suatu kasus punya opsi pilihan antara benar dan salah, sehingga disebut dengan rujukan moral. Ada beberapa pertanyaan Pak yang saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih mengucapkan kepada Ibu yang telah dapat meluangkan juga waktunya untuk berkomunikasi bersama kami. Terima kasih Bu. Jadi perlu kami sampaikan untuk mengidentifikasi permasalahan di sekolah ini ada beberapa. Yang pertama, ini setiap hari Seninnya kita berkomunikasi dengan guru yang ada di SMP Negeri 1 Bandar ini, terkhusus bagi guru BK. Jadi setiap ada masalah mengenai anak itu harus dilaporkan kepada kami. Itu yang pertama, untuk mengidentifikasi Bu. Jadi kasusnya itu apakah berat atau sedang atau kecil. Kalau kecil itu mungkin bisa diselesaikan oleh wali kelasnya atau ibu guru bimbingan konselingnya. Tapi kalau sudah menyangkut masalah yang besar itu harus berkomunikasi bersama kami. Itu salah satu untuk mengidentifikasi masalah anak-anak kita yang ada di sekolah. Baik, berarti Pak ada komunikasi antara guru BK, wali kelas dan seluruh guru. Ya. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan khususnya di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Jadi begini Bu, selaku pimpinan itu tidak bisa secara otoriter untuk mengambil keputusan. Makanya kami membuat bawahan atau wakil itu segala bidang. Jadi kalau misalnya setiap keputusan yang mau kami ambil itu nanti kami rembuk beberapa guru yang membidang itu, baik kesiswaan atau di bidang pengajaran atau kurikulum dan bersama guru BK. Jadi di situ kami mengambil keputusan sesuai kesepakatan. Jadi kalau kepentingan seperti yang dikatakan tadi, dilema etika itu kan keputusan yang sama-sama benar Bu ya. Jadi ada misalnya kasus anak ini kalau kita keluarkan ini nanti berdampak tidak baik terhadap anak itu. Jadi kami mengambil keputusan itu Bu, kami bimbing dulu di sekolah ini, kami bimbing dan bersama orang tuanya atau walinya. Setelah itu insya Allah akan baik. Jadi keputusannya itu tidak semata-mata kami ambil misalnya dikeluarkan anak itu dan kemungkinan tidak sekolah lagi. Jadi keputusan ini kami ambil hanya keputusan bimbingan. Kita bimbing dulu anak itu, setelah kalau misalnya setelah itu tidak berubah, itu baru kita ambil keputusannya. Ada proses Bu ya. Bimbingan dulu karena membuat keputusan Pak ya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedurnya Bu, kalau setiap kasus bagi anak kita itu ada jenjangnya.
Jadi jenjangnya pertama itu kan wali, namanya wali itu orang kedua siswa di sekolah ini. Setelah tidak bisa diselesaikan oleh wali, nanti naik ke tingkat guru BK, guru bimbingan konseling. Itu ada khusus di sini menangani masalah anak-anak. Setelah itu juga tidak bisa selesai, baru nanti komunikasi. Seperti kami katakan tadi, komunikasi antara guru dan kepala sekolah, baru nanti kita ambil keputusan. Itu prosedurnya, Bu. Berjenjang Pak ya, Berjenjang, mulai ya, dari kelas, wali, Pak ya, di kelas, kemudian baru dilanjutkan ke BK, baru nanti dilanjutkan kepada kepala sekolah, Pak ya, dengan komunikasi tentunya Pak ya. Iya, betul. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah kita tadi Pak? Iya, keputusan yang selama ini kita ambil dari pengalaman kita, Bu, ya, beberapa sekolah. Jadi kita pendekatan kepada anak, Bu. Karena anak-anak ini sebagian masalahnya itu kalau tidak kita dekati atau kita komunikasi bersama dia, itu kadang-kadang anak ini memberontak atau ingin diperhatikan. Jadi cara yang efektif yang selama ini kami lakukan, pendekatan sama anak, baik nanti walinya dulu atau gurunya, terutama kami. Jadi selama ini pengalaman kami, anak yang bermasalah itu kalau kita dekati atau kita bujuk yang baik, itu insya Allah anak itu berubah. Jadi perlu pendekatan. Nah, itu harus kita perhatikan anak tersebut. Dengan memberikan perhatian Khusus, Bu, ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Pak ambil? Ya, sudah barang tentu ada rintangan atau halangan. Jadi kami kira kalau halangan ini kalau kita komunikasikan dengan bagus, insya Allah halangan itu bisa teredam atau bisa dikecilkan, Bu. Tapi banyak juga hal-hal rintangan kita, seperti misalnya orang tuanya tidak mau meyakinkan anak itu bersalah. Jadi misalnya kalau di sekolah ini kita bilang anaknya itu ada masalah, orang tuanya sebagian kadang-kadang nggak, karena di rumah bagus katanya, rupanya di sekolah ada masalah. Itu biasa, karena anak-anak ini kan masanya masa ingin diperhatikan, Bu, ya. Baik Pak, komunikasi artinya tantangannya pada komunikasi. Iya, komunikasi. Jadi harus menjalankan komunikasi yang Komunikasi yang baik, baik, ya, Bu, ya. antara orang tua dengan sekolah, Sekolah. ya. Baik Pak, apakah selama ini Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Seperti kami katakan tadi, Bu, jadi terjadwal setelah anak ini ada masalah. Jadi kalau tidak ada anak kita yang bermasalah, kita tidak buat jadwal. Tapi kalau sudah ada masalah anak ini di sekolah, itu nanti seperti jenjang tadi dulu. Setelah walinya tidak bisa naik ke guru bimbingan konseling, baru nanti ke kami. Jadi jadwalnya itu setelah ada kasus dulu. Nah, jadi nggak ada terkhusus misalnya untuk anak yang tidak ada pun permasalahan kita buat jadwalan, tidak. Setelah masalah dulu. Tergantung ada Masalah ya. dulu, ya. Baik Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, sudah pasti ada kawan atau rekan yang membantu dalam menyelesaikan masalah. Seperti misalnya, ini anak ini bermasalah di suatu kelas, itu sudah pasti kan yang menyelesaikan dulu kan walinya, itu kan rekan juga. Walinya baru nanti masuk ke guru yang membidangi itu, yang memecahkan masalah itu, misalnya guru yang BK, baru nanti ke kami. Jadi udah pasti semua di sekolah itu mempunyai peran untuk memecahkan permasalahan ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi di sini berarti butuh kita kolaborasi antara seluruh warga sekolah, baik guru, kemudian guru BK, termasuk Satpam, PJS, itu semua, Bu, berperan di dalam
memecahkan masalah anak-anak kita di sekolah. Terima kasih Pak. Nah terakhir Pak, mungkin pertanyaannya dari yang semuanya Bapak sampaikan, apa pelajaran yang kita ambil Pak dalam pengambilan keputusan, terutama berbasis nilai-nilai kebajikan Pak? Terima kasih Bu. Jadi dari semua penjelasan kami tadi, intinya satu, berarti selaku pemimpin itu di sekolah tidak bisa hanya mengambil keputusan itu sendiri, tapi berkolaborasi antara guru dari semua yang ada di lingkungan sekolah ini berperan. Jadi kita aktifkan, komunikasikan dari semua unsur yang ada di sekolah. Jadi keputusan ini kita ambil berdasarkan mana yang terbaik. Jadi kalau musyawarah, jadi setiap masalah kalau kami pribadi mengambil keputusan itu atas musyawarah. Jadi kira-kira mana yang terbaik, bukan hanya kami pribadi mengambil keputusan. Jadi banyak faktor atau dukungan dari sekolah ini untuk mengambil keputusan tersebut. Terima kasih Bapak, banyak sekali hal-hal yang bermanfaat, yang berharga dari percakapan kita hari ini untuk saya. Mudah-mudahan saya ke depan bisa menerapkan seperti yang telah Bapak paparkan tadi. Terima kasih sekali lagi Pak, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak nih Pak. Alhamdulillah Bapak telah punya waktu, meluangkan waktu untuk saya dapat berbincang. Ini terkait dengan rangkaian tugas saya pada program pendidikan penggerak angkatan 8 pada modul 3 didik 1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Khususnya Bapak ini sudah tercimpung lama pada kesiswaan, pastinya banyak sekali pengalaman yang real, pengalaman yang luar biasa terkait dengan pengambilan keputusan berbasiskan nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama saya menjabat sebagai kesiswaan, banyak kasus yang saya dapatkan, tetapi kasus ini bisa dipecahkan dengan melalui musyawarah, baik dengan guru ataupun dengan BK, dan kalau memang tidak terselesaikan, jadi terakhirnya kita selesaikan kasus tersebut dengan kepala sekolah dan guru. Artinya ada komunikasi, menjalin hubungan antara wali kelas, guru BK dan kepala sekolah Pak ya. Baik Pak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau ada dua kepentingan yang memuat nilai-nilai kebajikan? Baiklah, saya akan menjawab tentang kasus yang mana kepentingan sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini masalah ini tentunya kita musyawarahkan juga dengan guru-guru BK, baik kesiswaan, kepala sekolah, sehingga bisa kita mengambil keputusan mana yang benar dan sama-sama yang benar. Intinya ada musyawarah Pak ya? Ya, ada musyawarah. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Alhamdulillah, bagi anak kita yang ada bermasalah, tentunya kepada anak diberikan salah satu bimbingan, arahan pada anak tersebut. Jadi adanya proses bimbingan, arahan terlebih dahulu Pak ya? Ya. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Untuk kasus-kasus tersebut tentunya bagi anak kita, ada siswa-siswi yang ada membuat kasus, tentunya kami, saya sebagai kesiswaan, saya memberikan undangan kepada orang tua wali murid sehingga adanya tukar pikiran
kepada wali murid tersebut atau orang tua. Kita memanggil lah orang tua, Pak, ya, untuk Ya. bertukar pikiran, Pak, ya. Pikiran. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di kita tersebut, Pak? Tentunya kita bimbing terlebih dahulu apakah ada perubahan dari minggu ini ke minggu ke depannya, sehingga kalaupun memang ada perubahan, memang itu yang kita harapkan. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki waktu tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Yang sudah saya laksanakan, saya panggil orang tuanya, sepertinya untuk minggu ini misalnya ada masalah anak-anak tersebut, saya tangani terus. Saya berikan sekitar 1 minggu ke depannya, saya berikan jadwalnya. Berarti mempunyai jadwal tertentu ketika ada masalah ditemukan Pak, ya? Ya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini tersebut? Alhamdulillah, kalau memang kesiswaan tidak bisa menanganinya atau wali kelasnya, kami langsung memberikan kepada guru BK. Mungkin guru BK tersebut tidak bisa mengatasinya permasalahan tersebut, kami akan meremukan atau kepada kepala sekolah. Artinya presentasinya berjenjang dulu Pak, ya? Iya, benar. Baik Pak. Nah terakhir Pak, sebelum kita tutup, dari yang telah kita diskusikan hari ini, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dalam pengalaman untuk mengambil keputusan dalam berbasis nilai kebajikan itu sendiri, Pak? Jadi yang sudah saya laksanakan bagi anak kita yang bermasalah, tentunya tidak cukup hanya dengan memanggil orang tua, tentu kita harus ada bimbingan, pendekatan kepada anak tersebut. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Wawancaranya ini sangat bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan saya ke depan ini bisa menerapkan hal-hal yang baik dari percakapan kita hari ini. Sekali lagi Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.